Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami sedang bepergian dari Dusun Rangsang atau disebut juga dengan Jalan Sei Rangsang ini ya. Yang sedang kita lewati ini adalah Jalan Sei Rangsang, Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, saat ini kita sedang melewati dusun dekat dengan laut Samudra Hindia ya, yaitu Dusun Rangsang. Nah, 20 meter lagi kita akan berjumpa dengan gereja ya, gereja umat Protestan. Nah, itu dia sebelah kanan ya. Agak kabur. Gereja ini adalah rumah ibadah pertama yang kita jumpai setelah kita melewati Jalan Sei Rangsang. Ini pada dusun yang sama ya. Ada 4 rumah ibadah yang akan kita jumpai. Yang pertama gereja, nanti ada masjid, kemudian ada wihara, dan ada kelenteng umat Konghucu ya. Padahal ini dalam dusun yang sama. Nah, ini sebelah kanan akan ada masjid ya untuk umat Islam. Sebelah kanan kita perhatikan, yang agak jauh ke dalam sebelah kanan. Sebentar lagi kita akan zoom ya. Ada masjid di Dusun Sei Rangsang ini ya, Desa Sonde. Itu dia ya masjidnya di belakang pepohonan itu, yang nampak kubahnya agak kecil dan ada ya dekorasinya memang masjid ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya menyedihkan ya, jalannya ini sangat banyak genangan airnya karena memang baru hujan. Tadi malam hujan dari jam 11 sampai pagi ya. Inilah dia suasana Desa Sonde ya, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini dihuni masyarakatnya dinominasi oleh suku asli ya, atau ada yang menyebutnya suku Akit. Sebenarnya dia mirip Melayu pedalaman ya. Mereka tidak mempunyai kepercayaan, tidak memiliki agama. Mereka hanya percaya kepada animisme dan dinamisme ya. Oke, ini kita mau dekat dengan wihara ya. Lupa kami zoom, sebenarnya udah lewat ya. Sebelah kiri kita ada wihara. Ayo kita lihat ya. Sebelah kiri kita ada wihara, rumah ibadah umat Buddha itu ya, yang dari kejauhan yang atapnya warna merah. Tadi lupa. Oke, itu wihara ya. Jadi Dusun Sei Rangsang ini, Desa Sonde ya, memiliki 4 rumah ibadah. Jadi memang benar-benar miniatur Indonesia ya. Walaupun sebenarnya kalau dikaji secara historikalnya itu
banyaknya agama di Desa Sonde ini karena penduduknya dominan suku asli yang mulai hidup modern ya. Mereka mulai meninggalkan non kepercayaannya menjadi memilih salah satu agama yang diakui oleh Indonesia ya. Ada yang berpindah ke Kristen, ada yang ke Buddha, dan ada yang ke Islam. Dan kalau yang Konghucu memang ada sebagian yang suku Cina yang tinggal di dusun Serangsang ini. Memang sudah lama ya, di dekat laut. Baiklah, beginilah keadaan dusun Serangsang, Desa Sonde. Jadi banyak genangan air ini karena memang tadi malam hujannya sangat lebat, kata warga di sini. Kami tidak tinggal di sini, tapi kami tidak tahu tiba-tiba sampai di sini sudah banyak genangan air banjir ya di jalan-jalan. Sepertinya hujan lokal ya, hanya terjadi di Desa Sonde dan sekitarnya. Tidak terjadi di Kecamatan Rangsang Barat, tidak ada banjir sama sekali, seperti tidak ada hujan tadi malam. Tapi di sini banjirnya parah sepanjang jalan ya. Jadi dusun Serangsang ini dia masuk ke utara ya. Kalau dari lintas Bungur itu Serangsang ini dia masuk ke utara menuju Selat Malaka ya. Maksudnya bibir pantainya itu memang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Makanya Desa Sonde ini bisa dikatakan adalah desa terluar ya. Desa terluar dari Indonesia ya. Kenapa desa terluar dari Indonesia? Karena dia berbatasan dengan Malaysia ya. Kita ketahui Selat Malaka adalah penghubung antara Indonesia dan Malaysia. Nanti suatu saat kita akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana keadaan bibir pantai Sonde ini. Jadi itu penuh dengan abrasi ya, karena Selat Malaka itu adalah lautan India yang sangat besar ombaknya, sedangkan tanah Pulau Rangsang ini adalah tanah redang ya, ataupun tanah gambut. Jadi dimakan oleh air laut itu sangat mudah. Jadi gelombang laut itu sangat mudah memakan tanah redang ini. Jadi makanya bibir pantai itu abrasi berkilo-kilometer. Kata orang 10 tahun 20 tahun yang lalu itu di tengah-tengah laut itu daratan. Istilahnya saking jauhnya 1 kilometer dari bibir pantai saat ini itu itu dulu daratan. Bayangkan abrasinya yang sangat jauh ya. Mohon maaf video ini agak panjang karena memang kita menghabiskan jalan ini ya, jalan dusun Serangsang ini jalannya sangat panjang ya. Apalagi kita berjalan pelan karena lagi banjir ya. Kepulauan Meranti ini memang langganan banjir karena dia 0 meter ya. Kalau bahasa saya 0 meter di atas laut. Di atas permukaan laut itu tidak ada gunung sama sekali. Dia datar, sedatar-datarnya. Kalau di peta dunia atau di peta Indonesia itu Pulau Meranti ini hijau ya. Hijau, tidak coklat, apalagi merah. Kalau kita lihat di Bukit Barisan atau di Jawa atau di Sumatera itu ada warna. Kalau di peta itu kan warna coklat. Itu dataran tinggi ya kan. Habis itu merah, itu ada pegunungan. Tapi kalau Meranti ini memang sehijau-hijaunya, istilahnya cuman 1 meter di atas permukaan laut ya.
mungkin nggak sampai. Jadi bagaimana di bibir pantai di dekat laut, begitu juga di tengah pulau. Di tengah pulau dengan di bibir pantai itu tingginya sama. Ya, bisa dibayangkan ya bagaimana demografi ataupun ya keadaan geografis dari kabupaten ini sangat sangat unik ya, dan perlu dipertimbangkan dalam berbagai kebijakan ya. Ya, Desa Sonde ini terdapat beberapa dusun ya. Selain dusun Sei Rangsang, ada juga dusun Sungai Nyiur. Kemudian ada juga memang dusun Sonde namanya. Nah, kalau dusun yang lain itu tidak seheterogen dusun Sei Rangsang ya. Kenapa? Karena kalau misalnya Sungai Nyiur, dusun Sungai Nyiur itu Islam semua ya, maksudnya sukunya itu Melayu dominannya. Kemudian kalau dusun Sonde cuma dua ya, suku asli dan Islam ya, maksudnya dari segi kepercayaannya. Tapi kalau dusun Sei Rangsang memang ada 4 tadi ya, ada Konghucu, ada Buddha, ada Kristen, dan ada Islam. Jadi begitulah keadaan satu desa ya. Desa Sonde ini menurut saya sangat luas ya. Bahkan kalau di tempat lain, mungkin di Sumatera, itu sudah mirip seperti satu kecamatan. Sangat luas. Begitu juga desa-desa lain di Meranti ini rata-rata luas ya. Seperti desa yang lain lah, desa Sendaur itu luas, desa Kayuara itu luas juga. Maksudnya dari segi tanahnya itu mereka desa-desa yang ada di Meranti ini hampir seperti kecamatan lah. Kalau di daerah kita lihat ya, daerah di Sumatera ya, di Sumatera Utara, di Riau Daratan dan lain-lain, ataupun mungkin di daerah Jambi ya, itu bisa dikatakan seperti satu kecamatan. Dan kalau kita melihat di daerah Aceh ya, ada satu pulau namanya Pulau Sabang ya, itu menjadi kabupaten sendiri ya. Ataupun kalau di daerah lain di Nias ya, di Nias itu di Sumatera Utara ada Pulau Nias, ada Nias Utara, ada Nias Selatan ya. Itu pulau-pulaunya itu bisa berpisah ya dari kabupaten awalnya. Bahkan kadang-kadang saya menghayal mungkin 20 tahun lagi ya Pulau Rangsang ini bisa menjadi kabupaten sendiri ya, kalau kita berkaca dari Pulau Nias misalnya. Oke, ini ada satu lagi masjid ya. Jadi di dusun Sei Rangsang ini ada 2 masjid. Ini Masjid Mu'allaf ya, Masjid Islam Madani Sonde ya, itu sebelah kiri ya. Nah, kalau di total berarti di Desa Sonde ini masjid ada 3 ya, kemudian gereja 1, wihara 1, dan kelenteng 1. Memang kalau dihitung lebih banyak masjidnya ya.
kanan ada lapangan bola ya, Desa Sondi. Sebenarnya ada sekolah SMP ya di sebelah kiri. Mungkin sekitar 50 meter lagi. Anak-anak pulang sekolah. Nah, ini dia di sebelah kiri ini ada sekolah menengah pertama ya, negeri SD SMPN 1 Sondi ya, Rangsang Pesisir, Kecamatan Rangsang Pesisir. Oke, kita sudah sampai, ini sudah di persimpangan. Jika kita ke kiri simpang 3 ini, kalau ke kiri itu ke Bungur, sedangkan ke kanan kita mau ke Selat Panjang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.